Mas, Salah dong. Geser gini, geser gini nih. Mas. Ininya nih. Nih geser. Nah, telinga nyalain rokok nggak? Jadi apinya di sini, pantatnya maju. Ini muka saya, Pak. Ini muka saya. Oh ya ampun. Lucu lah ya, lucu. Coba bayangin kalau dia nggak peka. Enggak. Lu sampai akhir podcast. Iya. Begini terus lo sampai akhir podcast. Begini terus. sejam gini nih aja. Ini masa nggak ada yang mau ngambil ini. Ini nggak ada yang mau ngambil. Pancingan gue. Dia di Tokpot lagi cerita hobinya Coki itu kalau sebelum tidur ngeliatin Artis-artis redup. Lucu bro. Karena gue pengen tahu kabarnya lagi gimana. Iya. Makanya kayaknya lu harus punya yang namanya asuransi. Jadi gini. Nah, tukang asuransi. Enggak ada emang agent. Ini yang bikin tongkrongan bubar nih. Makanya nanti kalau lu Ngomong-ngomong tiba-tiba dimintain asuransi, WhatsApp terus anjing. gua WhatsApp apa kabar Cok. Nah, itu dapat. Coki Pardede bebas. Aduh. Ditanya angle lu kanan apa kiri, angle gua uang sekarang anjay. Lu komersil banget gak sih Cok? Ya apapun yang selama masih ada kesempatan kalau bisa diambil lah. Ada job-job yang lu gak ambil gak? Gak ada sih. Mengeluarkan isi perut buaya gitu atau apa? Pokoknya selama ada duitnya gue ambil aja. Serius? Iya pada akhirnya idealisme kan Tergerus. jadi lapar doang. Anjing lu Cok. Coki ini Bangke jadi Coki lapar datang doang. sendirian. Iya. Kalau berdua coki-coki. Humor om-om. Kalau di kamar mandi, Coki mandi. Coki mandi, betul. Coki mandi. Oh, enggak. Thank you loh, gue diundang. Kenapa? Enggak, sorry. Kita nggak ada yang ngundang, enggak. Ngundang anjing. Dia dibayar kalau gak ada duitnya mah gak mau dia. Kagak. Thank you loh, gue ada di salah satu podcast legendaris. Podcast mas. Kita terima kasih udah mau datang ke sini. Gara-gara lu, sponsor gak mau ada Darto. Iya. Kenapa gara-gara gue anjing? Jadi sponsor tuh kayak muak gitu. Ini kan sekarang kita Gue pikir gue doang, sponsor juga ternyata ya. Sama Darto. Makasih. bisa nggak ada Darto? Oh boleh. Siapa bintang tamunya? Coki. Oh oke, Coki aja. Oke. Coki udah lucu. Aduh, anjing belum apa-apa udah dikasih beban. Tapi gue inget banget. Gue pertama tahu nama Coki itu pas lu siaran di Radio OS. Iya dulu banget. Dulu banget. Karena kan gue dulu Radio OS kan. Terus OS Tahun berapa tuh Cok? 2000 sebelum 2018 lah. Iya. Lupa gue kayaknya mungkin 2016 maybe. Iya, 2017 antara itu. Oh ini 2016 kan gue dulu sama Om Leo kan siaran di Iya, OS iya, tuh kan. iya. Malam. Terus gitu. Oh ada yang lucu lagi nih Kak. Si Coki Muslim pagi-pagi. Lu Oh iya pagi-pagi. wah emang iya lucu banget. Ini. Gak lama dari situ kasus. Iya. Dipecat gue abis itu. Kasusnya apa? Ya itu gara-gara masakan itu loh. Masakan. Babi sama kurma dulu. Iya. Oh iya. Karena lu gak jauh-jauh dari kasus ya kayaknya. Iya. Pada saat Sehoror apa sih Cok waktu itu Cok? Sehoror apa lu waktu disamperin bro ke kantor. ke studio? Iya. Serius? Disamperin ke studio. Terus Lu dia, lagi siaran? Enggak. Dia kebetulan karena pagi kan. Kebetulan yang nyamperin kan bukan morning person ya. Mungkin. Bangsat. Dia kerjanya Coki. tuh. Dia kerjanya Gua gak tuh- mau Dia, Coki. Gak ikutan. Coki anjing. Dia tuh kerjanya tuh dari siang sampai malam. Kebetulan gue selamat karena siaran pagi. Siaran pagi jadi lu gak ketemu. Jadi Lu gua udah nggak cabut. ketemu. Gue udah cabut. Baru datang ke kantor. Mereka datang ke kantor. Oke. Nyariin mana yang Iya. Berapa orang? Banyak. Banyak. Nah, HRD-nya waktu itu yang handle. Oke. Waktu itu ditanya, mana nih orangnya? Gak ada pak, udah pulang. Bohong, ini kok masih ada lagu-lagu? Waduh. Hah? Kan radio ya? Nah, sudah tidak morning person, tidak ngerti teknologi lagi. saya gak ikutan. Coki.
jangan bawa-bawa kita ke kasus-kasus kamu. Coke. Loh yang penting kan gak nyebut brand. Iya. Guys, aman. kalian pada ngobrol aja deh. Gak usah gue. Buset. Tapi Gue gue kaget. Ini obor olimpiade. Gas. Bukan gas. Terus. jadi datang elunya udah nggak ada. Ya pada saat itu dan akhirnya untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan gue dan kebaikan kantor juga ya udah akhirnya diputus kontrak. Tapi gue sempat ngebahas itu sama Om Leo waktu itu. Kenapa? Karena gue juga kan sebenarnya nggak jauh dari dia. Nyalain Wih, dong. sih. Nggak jauh dari doi, maksudnya nyerempet gitu kan. Iya. Kalau zaman dulu sosial media itu udah sekencang pas elu, Gok. gue ada masih ada gue. Bisa berhenti gak? Coki. Gue mau nyalain doang, gue mah biasa gue makan LC. Bang. Berarti adiknya sekolah di kampung dong. Semua LC gitu soalnya biasanya. Adiknya sekolah di kampung biasanya. Kebetulan anak saya ikut neneknya. Itu juga bener. Itu juga sama. Kok lu tahu sih, Mate? Siapa yang ngomong barusan? Kok valid? Aduh. Gue suka gitu, sorry guys, suka kesambet tiba-tiba. Kaget gue. Terus. Abis itu dari kantor, sempet ada yang lain gak? Maksud gue ke kosan lu, ke... Oh iya, waktu itu mereka sempat cari ke tempat tinggal gua waktu itu. Akhirnya mereka tahu. Iya nggak tahu dapat dari mana, tapi tahu ya udah ya begitu aja sih sebenarnya. Tapi itu kejadian pertama atau sebelumnya lu pernah Enggak, kalau yang besar itu pintu menuju kontroversi. Lu sampai mendeklar itu adalah pintu menuju. Itu adalah pintu menuju. Tapi akhirnya balik lagi kan good news is bad news is a good news kan. Yeah. Tergantung bagaimana kita memediasi atau cari mitigasinya sih pada akhirnya. Berarti kalau yang begitu istilahnya persekusi ya? Ya kan, berarti lu persekusi. Atau bisa jadi ya konsekuensi juga bisa. Oh iya. Konsekuensi juga bisa. Kepada diri sendiri Konsekuensi. Itu kan itu awal berarti kan? Ya. Lu ada perasaan anjing. Getar juga. Getar. Oh iya, karena pasti awal lah. itu pasti. Pastilah orang segitu banyak. Kalau yang ketangkap kan udah gak getar dong. Iya, kalau itu oh gini. Kalau itu udah lebih kayak gitu. Iya, udah gak getar itu. Lagi gak getar. Lagi gak getar. Nah dulu kan perasaan lu gimana tuh waktu itu kebayang sih gua. Ya udah dijalanin aja bang, takut sih pasti. Iya takut tapi dijalanin aja ya. Pada waktu itu gue pikir ya udah ini bakal jadi proses gue jadi lebih baik. Ternyata nggak terlalu. Tapi abis kejadian gede itu lu ngerem dikit dong. Lumayan ada Untuk beberapa waktu. Cuman pada akhirnya kan memang ternyata gue sekarang tuh lebih tahu tempat aja sih. Oke. Sekarang gue jadi lebih tahu tempat. Jadi ada tempat-tempat tertentu kita bisa loss. Ada tempat-tempat tertentu yang mungkin ya udah di tempat-tempat ini ya kita sesuai briefingan aja gitu. Tapi kan tempat-tempat tertentu itu media sosial ya. Jadi ditonton oleh semua umat Ada ya. kemungkinan bocor gak sih? Kalau gue tuh gini bang, kalau gue tuh misalnya di briefnya tuh batasnya 7. Nah gue coba 7,1. Kemarin aja gue ngeliat kontennya dia. Jadi gue coba batasnya tuh Gimana sih kalau 7,1 nembus gak gitu ya? setipis gitu ya. Gue kemarin ngeliat konten Yang lu mana? sama Tretan di Noise. Yang dia pakai Oh kayak yang viral. semua mata POV-nya ditutup. POV. Goblok Pengen banget, ngerasain. Iya pengen ngerasain. Pengen ngerasain. Ya POV-nya gimana? Ngerasain donasinya lah. Pengen ngerasain donasinya. Kalau keadaannya ya jangan lah kalau bisa jangan. Jadi sudah berapa kasus yang pernah hinggap di lu tuh? Nggak tahu. Banyak. Banyak berarti kalau nggak tahu banyak. Nggak tahu. Tapi untungnya gue punya tips ya. Kalau lo mau jadi musuh orang, jangan jadi musuh semua orang. Maksudnya? Jadi kalau lo mau, jadi gini. Yang bikin gue masih bisa kepake sampai sekarang ya. Kalau kita ngomong in terms of career, kalau menurut Lu gue. ngapain mau azan? Enggak, lagi mikir. Enggak, ada ini, ada di sini kan. Oh, ada di sini. Ada yang nge-brief di belakang. Kayak Ada yang nge-brief. Jangan jadi musuh semua orang. Kalau lu udah jadi musuh yang ini, jadi teman Berteman dengan yang ini.
Jadi nanti setidaknya kalau lu udah nggak dapet pasar yang ini, Masih lu ada dapet pasar yang ini. iya. Karena kalau misalnya kita jadi musuh yang ini, kita jadi musuh yang ini, kita jadi musuh yang ini, kagak bakal jadi apa-apa pada akhirnya. Karena pada dasarnya nanti idealis pun akan jadi lapar-lapar juga. Betul. Ya idealis itu kan cuman keren kalau di tongkrongan ya. Iya benar. Tapi begitu di reuni kan mana idealis? Tidak ada kunci Coba apaan kita sana. misalnya kita lagi tongkrongan, lagi nongkrong di reuni kan, nggak ada yang ngomongan idealis, nggak ada. Yang ngomong udah kerja di mana. Yo, pakai lanyard. Iya. Dan sudah ngomong kayak tinggal di mana. Keren. Baru udah kalau di reuni kan tongkrongan kalau misalnya kita tanya lo tinggal di mana. Nah itu jawaban itu aja udah menentukan akan seperti apa conversation selanjutnya kan. Iya. Misalnya contoh. Lo tinggal di mana BSD. Udah bisa banyak tuh obrolannya. Iya benar. Lo BSD-nya mana? Di sini kan ada udah banyak. Lu pernah makan di sini nggak? Enak, udah bisa luas. Kalau misalnya kita reuni, lo tinggal di mana? Di yang depannya Ci. Depannya Ci itu ya. Nggak apa-apa, Cilandak masih oke. Bagus. Cipete oke. Tapi kan langsung terbatas tuh obrolannya. Cari yang di BSD aja. Iya. Gue mau ikut main daerah itu, tapi takut diserang sama orang daerah itu. Iya. Tapi gue gimana caranya lu seberani itu sih? Gak ada. Sebenarnya jalanannya dulu konsekuensinya belakangan. Tapi sekarang udah enggak. Karena tahu gue punya temen persis kayak begini. Dar dulu, baru ntar mikir. Sebenarnya tuh yang orang tuh harus paham adalah kalau misalnya gue bercanda gitu, itu konteksnya tuh bukan pengen menyinggung. Konteksnya tuh dua, emang itu fakta yang terjadi. Satu, jadi tidak ada yang gue lebih-lebihin. Jadi cuma emang ngomong, ya udah ini ngomong apa adanya itu satu. Terus kedua tuh jokes. Kalau gue tuh ngerasa komedian itu adalah kayak orang mau berselancar. Maksud? Dia ngelihat ada ombak nih. Ya udah kalau berselancar kan ngeliat ombak ya udah berselancar aja. Iya. Dia kagak peduli di situ ada karang kayak di situ ada ikan hiu. Ombaknya lagi bagus nih. Ombaknya lagi bagus. Jadi gue naik aja ke situ gitu. Tapi intensi untuk menyakiti sebenarnya nggak ada. Sebenarnya I live for the content itself. Iya. Tapi Karena kan ada yang harus ditahan, ada yang harus dilepasin. Nah masalahnya memang apalagi kalau celutukan dan wit, apa sih istilahnya itu wit kalau misalnya kita lagi ngobrol Ganja. Bukan. Bener sih itu wit sih. Tapi maksudnya Dodo. Widodo. Widuri. Kesambet lagi nih. Apa itu apa? Enggak maksud gue apa sih namanya? sesuatu yang langsung keluar gitu kan. Iya. Itu kan bukan sesuatu yang kadang bisa kontrol. Spontanitas, Gitu. Spontanitas itu kan bukan sesuatu yang kita kontrol. Makanya sekarang gue tuh lebih deket sama editor biasanya. Iya bener. Iya, kalau gue pokoknya kalau di syuting apapun gue bilang yaudah kita los aja, baru nanti Ada proses editing. gitu. Kalau misalnya sampai keluar berarti editornya? Tapi nggak juga. Kadang tuh ada gini, masalahnya ketersinggungan itu orang yang milih sih. Iya benar, sensitivitas orang tuh aja. benar. Itu dia, kita udah maksud gue akhirnya mindset gue tuh gini, sampai taraf tertentu kita jaga omongan orang bisa tersinggung, kita nggak jaga omongan orang juga bisa tersinggung. Ya mending Kenapa gue harus jaga? Iya, pada akhirnya karena susah juga, kita cuman bisa meminimalisir, tapi nanti terakhirnya itu yang memutuskan mau tersinggung atau enggak dia yang nonton ribet soalnya. Karena kan kalau kita bercanda nih, orang tapi maksud bener kata lu, gue kan maksudnya bercanda. Gak ada maksud untuk menyakiti. Iya, gue kagak ada gue bangun pagi akan kusinggung, nggak ada. Akan kusinggung semua orang. Siapa yang punya kerjaan kayak gitu nggak ada. Yang lu tuh yang kaki doang naik sampai ceng-cengin abis. Perkara kaki doang naik ke kursi. Nah kayak gini nih, gini nih. Gue bikin podcast, kaki gue naik kayak gini nih. Bintang tamunya siapa? Nggak ada. Maksud gue di sofa kaki gue, ya kan lagi nongkrong kan ngobrol gini. Ada yang komen gini, dasar udah paling miskin, nggak punya adab, kaki naik ke, udah buset. Padahal ya, kalau diadu yang ngomong itu lebih miskin lagi. Yakin gue. Yakin banget. Akhirnya dia membela. Tapi gue mikir lu, bener gak ya? Yakin. Yakin aja dulu. Dia lagi ngitung juga. Miskin gue kan misalkan di 4. Bisa gue 4,1. Dia 3,9. Tapi soalnya kalau buat gue tuh komedi tuh serunya tuh
misalnya batasnya 7 nih. Kita coba akalin, kita coba 7,1 gitu. Misalnya 7,1, lucu nih, gak ada yang marah. Gue tes 7,2 gimana Iya gitu. bener. 7,2, asik nih gak ada yang marah. Coba lagi 7,3 gitu. Terakhir kayaknya sampai 89 ya. Misalnya udah 7,7, ada yang marah berarti di sini batasnya. Next time nanti briefnya ya udah kita batasnya 7,7. Karena dia ada observasinya. Jadi dia gitu dulu cek. Ketonjok. Jadi jangan terlalu maju guys. Kalau maju ketonjok. Begini nih nanti dia ngomong, guys nanti briefing. Kemarin naik lagi kata-kata dia tuh yang gara-gara yang lu bilang suka ngeliatin artis nggak terkenal. Oh iya. Yang ditopot. Iya gue gak tau emang pada marah gak sih orang? Biasa aja kan ya? Cuman viral doang kan ya? Viral terus dia marah, ada yang marah. Karena mereka nggak tahu persepsi dagangnya. Kan dia ngomong apa? Dia di Tokpot lagi cerita hobinya Coki itu kalau sebelum tidur ngeliatin artis-artis redup. Lucu bro. Karena gue pengen tahu kabarnya lagi gimana. Iya. Contohnya siapa aja sih artis? Gak usah. Ini udah 8,9. Ini udah 8,9. Kalau artis redup tuh baru 7,7 lah. Ini baru 7,7 lah. Saya juga tahu loh batas-batas. Kalau udah name dropping mah udah. Karena paling seneng kalau bercanda tuh nyerempet kan. Nyerempet jurang tuh paling seneng. Itu adrenalinnya di situ. Dan kesenangan saat kita sampai jurang tapi nggak jeblos. Itu kan Kayak Surya siaran sama Gofar kan nyerempet jurang mulu. Loh, Gofar itu ya jurangnya itu. Ya Surya nyerempet, Gofar ya jurang. Bener. Iya. Anjing. Mana ada guanya lagi di situ. Bangsat. Dia rame lagi kemarin yang naik itu. Artis-artis redup. Iya, dia bilang soalnya kerjaan mereka rata-rata dagang dalam artian tanda kutip kita sama-sama ngerti gitu. Iya. Terus komen-komennya tuh kenapa memang kalau berdagang kan ya bagus. Ya bagus, nggak kenapa-napa, ya bagus gitu. Nggak, tapi sebenarnya gini kayaknya harus. Tapi bener kalau gua ngelihat ya maksudnya ngapain lagi suka nontonin artis redup kan gak salah ya. Ya nggak apa-apa. Dia doang terserah ya. Cuma lu nyangka nggak? Karena saking lu kontroversi, apapun yang keluar dari mulut lu, orang nyari negatifnya. Antara iya dan enggak. Sekarang gue udah dapat istilahnya asshole pass. Apa tuh? Jadi gue udah dapat pass, jadi kayak Coki being Coki. Jadi ya udahlah emang si Coki aja begitu. Gitu, jadi orang marah tapi keinginan untuk meng-cancel dia udah capek. Iya, benar. Jadi ya udah Coki just being Coki. Udah memaklumi. Sudah memaklumi. Wajar lah, siapa yang ngomong itu? Coki. Oh ya udah. Ya udah gitu. apa yang lo harapin lah. Berarti kalau lo ngomongin tadi lu sering nontonin artis, lu sering nontonin Darto berarti ya? Dia gak redup, anjing banget. Darto gak redup, cuma nyalanya emang kurang gede. Sama aja dong. Enggak ya, beda. Agak kecil gitu. Ya, kayak udah mau habis gitu loh. Itu api, tapi apinya di lilin. Kalau dia bisa begitu dari mati. Oh enggak, tapi sebenarnya ini gue klarifikasi ya. Gue tuh suka nonton artis redup tuh. Enggak beneran lu suka nonton? Beneran, karena itu jadi pengingat buat gue. Duit itu kerja-kerja gini tuh cuman sekejap. Coba di manage duitnya dengan bagus gitu aja sebenarnya. Cuman memang nggak sempet waktu itu gue, karena kan komedi ya. Komedi kalau dijelasin kan jadi iklan layanan masyarakat. Betul. Namanya komedi. Jadi biar aja liar gitu ya. Biar aja liar. Maksud gue tuh ngeliat, ternyata memang kalau kita kerja kayak gini tuh manage duit harus benar. Iya. Apalagi ya di industri seperti ini, lo nggak bisa. Kan. Dan siapa tahu gue ke depannya akan jadi seperti itu. Gue tahu exit plan-nya gimana, jualan ya fix kan. Betul. Sebenarnya nggak ada masalahnya sebenarnya. Nggak ada masalah. Orang pasti ada komen gitu. Emang lu artis nyala gitu. Iya. Lu artis nyala. Dia baca-bacain, lu baca-bacain kan? Enggak, gue baca-baca. Oh, lu nggak baca? Gue nggak baca karena nggak jelas komen-komennya. Gak jelas. Cuman goblok cuman gitu dong. Ya udah nggak apa-apa. Ya kan Coki is being Coki aja. Iya. Tapi berarti lu orang yang tipenya nabung atau Dulu enggak, sekarang iya. mulai nabung Sekarang karena lu iya. takut berdagang itu? Sekarang karena ada orang ngasih tahu ke gue, jangan sampai jadi public figure yang meninggalnya di charity. Di mana? Meninggalnya di charity. Gue pikirnya di Cherokee. Kagak. Agak spesifik dan aneh ya. Agak spesifik dan aneh. Kenapa? Agak spesifik dan aneh. Kalau meninggal di Cherokee emang kenapa? Enggak, Coki lagi ya, Oper. Mas adanya Cherokee, nggak bisa. Nggak bisa dapat meninggal. Gak bisa. Kalau belum ada Cherokee. Kalau belum ada Cherokee saya hidup lagi nih. Masa begitu?
Nggak, maksud gue jangan sampai jadi public figure yang meninggalnya diceritakan sedih ya. Bener juga sih. Sedih maksud gue. Jadi ya ngumpung lagi ada pasarnya, ngumpung masih ada kesempatannya, dikumpulin aja sebanyak-banyaknya duitnya, di manage sebaik-baiknya gitu. Oh jadi lu nggak mau berharap misalnya tiba-tiba amit-amit sakit jadi ada charity-nya segala macam. Ya kalau misalnya ada dari inisiatif teman-teman nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya bisa ya kenapa enggak? Makanya kayaknya lu harus punya yang namanya asuransi. Jadi gini. Nah, tukang asuransi. Enggak ada emang agent. Ya ini yang bikin tongkrongan bubar nih. Makanya nanti kalau dimintain WhatsApp terus gua WhatsApp apa kabar Cok. Nah, itu dapat. Apalagi kalau dia udah mulai ngomong gini, kita kan gak pernah tahu namanya umur ya Cok. Takutnya jelek nih. Takutnya nih, lu naik Cherokee, tiba-tiba mati. Betul Cherokee dia. Maksudnya dari situ. Cherokee. Cok, kalau yang lu mulai berubah gitu dari kapan? Baru-baru ini atau punya udah mindset berapa gitu? tahun tiba-tiba? Gua harus nabung, gua harus mempersiapkan masa depan. Setelah Setelah make. Enggak, malah dulu waktu make gue lagi gila-gilanya banget itu. Jadi gak bodo amat, abisin. Tapi kalau sekarang setelah akhirnya gue makin tua, kayaknya tua itu akan ngasih banyak perspektif sih. Saat gue sadar, gue udah nggak seaktif dulu lagi, udah gitu badan juga kan sebugar dulu lagi. Udah nggak sebugar dulu dulu berapa lagi. sih Cok sekarang Cok? Gue 36. 4 tahun lagi gue udah 40. Gue percaya. Gue sama 4 tahun kemarin gue 40. Lewat, berarti 44. Enggak sama, itu namanya enggak sama. Sampai sekarang mindsetnya belum berubah nih. Gue sih pengen nabung Cok, tapi yang ditabung gak ada. Gue tuh percaya ada teman gue bilang life began at 40 menurut gue. Jadi kalau kita 40-nya kurang, sudah bisa dipastikan dan kemungkinan besar sampai meninggal akan kurang. Kalau 40-nya settle, sudah bisa dipastikan dan walaupun yang namanya kalau usaha tetap ada kemungkinannya ya. Tapi kalau 40-nya udah settle, biasanya 40 sampai terakhirnya lumayan settle. Dan gue masih punya waktu 4 tahun lagi untuk memperbaiki diri gue. Izin? Ya. Di 40 kemarin. Gue udah tahu lu mata lu anjing. Gue tadi di tengah-tengah. Gue di tengah-tengah nyesel gue ngomong gini nih anjing nih. Mata gue udah ngeliat, yang ini udah ketawa dari tadi. Dia udah Gue gak ada maksud ke sana. Iya. Makanya kita nanya dulu. Ini jadi pintu. Kita mastiin, kita sebagai temennya kan peduli gitu Cok maksud gue. Tuh sedih. Tuhan dia sedang berjuang. Makan. Gambarnya hitam putih. Tapi kan 4 tahun yang lalu. Ya. 2000 berarti kan gue. Harusnya mundur lagi. 6 tahun lalu. Pas umur 38. Enggak kan kata dia 40. Pas 40. Iya. Kondisinya settle. Iya. Berarti kedepannya aman. Iya. Nah 40. Biasanya. Iya. Tapi enggak juga sih, tapi kadang-kadang. Enggak, lu langsung berubah. Enggak nih, tanya nih. Berarti itu tahun 2020. 2020 tuh podcast Mas baru terbentuk. Ya. Settle. Lagi jaya-jayanya kita settle itu. Ya aman kan sekarang? Alhamdulillah. Aman. Cok. Alhamdulillah. Hidup dari sponsor. Canda tawa bisa makan. Tapi kalau titik terendah hidup lu? Titik terendah gue saat punya banyak ide tapi nggak bisa dikeluarin. Itu waktu di rehab waktu itu. Kalau tuh rehab berapa tahun sih itu? Hampir setahun. Akhirnya setahun lebih dikit. Ngapain aja sih Cok kegiatan di rehab tuh ngapain? Bangun jam ngapain? Jogging gitu. Kayak gini nih. Reak. Itu Reak. Nggak usah dikeluarin kok. Oke. Ada hal-hal yang perlu ditahan. Oke, mantap. Lu tadi udah bagus nyium, sekarang turun lagi. Dibacain mulu gua. Lu udah bagus. Stop. Anjing emang teman-teman gua tuh anjing. Nggak, ini sharing aja. Iya. Dari para senior. Gua di sana kegiatannya ya ini doang sih, olahraga. Serius? Nggak ada kan? Handphone aturan officialnya nggak boleh punya. Tapi kan ya kenyataannya biasanya nggak gitu. Kamar sendiri. Kamar kita rame-rame. Sebenarnya sama kayak boarding school. Sama kayak boarding school tapi ada program-program gitu kayak narkotik anonimus, terus kita kayak sharing. Kayak yang duduk-duduk bareng itu. Kan ada anonimus tuh kan ada banyak, ada alkohol anonimus, ada narkotik anonimus. Jadi kita maksudnya apa sih itu? Semua yang punya kecenderungan untuk bikin kecanduan tuh memang ada belakangnya ada anonimusnya.
Jadi itu kayak sharing kayak kenapa lo bergantung sama kecanduan dan yang lain. Lebih mengenal diri sih sebenarnya. Satu kamar 84 orang. Itu namanya barak. Iya. Itu kamar yang lain itu. Iya. Itu kamar yang lain. Kalau di yang satu lagi ya 84. Tapi kalau ini satu kamar waktu itu kebetulan gua sama Anji. Barengan sama Anji ya? Gua waktu itu sama Anji, terus juga sama si bareng sama Viko. Ya, Viko Fariza. Tapi Viko nyusul kan? Iya, sama Ardito. Saking iya, dia nyusul. friendnya gitu ya. Tadinya mau jenguk. Tapi lo kok ditahan? Gak enak kan respect. Ya udah deh gue sini dulu deh. Tahu sebatang dulu gitu. Ini intermezzo sebelum cerita lagi yang itu ya karena seru. Gue dengerin episode GJLS waktu itu. Pas dia habis ditangkap, anjingnya anak-anak itu Hibzi, si Rismo kalau nggak salah. Dia datang ke kosan lu ya, Cok? Iya. Dia ambilin TV, PS gitu. Kan gak dipakai, itu Diambil di bawah-bawah. Sama Rispo. Iya, sama Rispo. Daripada gak kepake, udah gue bawa aja. Anjing banget, Coki gak ada otaknya. Orang datang dibawa, gak dipakai nih kan ditangkap. Iya, ya gak apa-apa juga Tapi sih. ngomong ke lu. Setelah gue keluar. Anjing PS gue mana nih bangsat? Dibawain sama anak-anak. Gimana anjing? Tapi kalau gue tuh kalau lucu nggak apa-apa. Buat gue kalau lucu gue maafin. Iya. Karena lucu, lucu ya udah tos lah lucu. Temennya ditangkap malah digondol PS anjing. Kalau lucu Temennya lagi ditangkap ya. Gue bawa aja, gue dengerin episode itu anjing lagi ngebahas. Lu habis ditangkap tuh. Dulu kalau lucu kalau gue nggak apa-apa. Batas gue mah selama lucu fair aja lah semuanya. Terus apa sih yang lu pas waktu rehab itu yang itu lu udah masuk ke tahap kecanduan kan itu? Udah. Jadi sebenarnya ada beberapa tipe orang pakai narkoba ya. Jadi satu ada yang karena dia dijebak. Jadi kayak awalnya dia nggak suka pakai drugs gitu, terus tiba-tiba udah lo coba aja, terus coba akhirnya dia jadi suka, akhirnya dia nggak bisa keluar lagi dari situ. Ada yang pelarian dari masalah. Ada yang untuk stamina, dia ngerasa akan lebih perform, dia merasa akan lebih lucu, walaupun itu di perasaannya dia doang. Kalau dia pakai drugs, nah ada lagi tipe yang emang dia suka aja. Nah gue yang emang suka aja. Aduh. Tapi Gak ada yang maksa. Gak ngejar stamina. Tapi gara-gara gue tahu itu, jadi gue ngerti mitigasinya biar gue nggak jatuh lagi ke lubang yang sama kayak gimana. Jadi ya gue cut pertemanan gue sama orang-orang yang memang masih menggunakan kayak gitu. Karena gue tahu, ternyata gue tipe yang ini. Kalau tipenya yang ini, cara cegahnya biar kagak jatuh lagi ke lubang yang sama, ya beda-beda soalnya. Sekarang lo berubah pertemanannya nih. Mau nggak mau. Sekarang masih sama-sama aja kayaknya. Iya, tapi ya berarti kan bersih yang masih ditulis sampai sekarang. Iya. Karena sebenarnya itu ilusi. Kalau konteksnya komedi tuh memang drugs itu bisa bikin jadi lebih lucu karena kita jadi hyperaktif. Jadi semua yang ada di sini tuh langsung kita keluarin gitu. Jadi kalau konteksnya stand up nggak bisa. Karena lu harus tertata ya. Karena kita tertata itu sesuatu yang kita tulis, kita mesti ngerti flow. Kalau misalnya jokes yang ini nggak lucu, kita mesti tuker. Jadi kalau stand up tuh kita ngomong, kita lagi ngomong yang lagi kita omongin, otak kita juga lagi mikir nextnya apa nih. Udah nyiapin. Iya, yang sebelah sini nih orangnya nih ketawanya gimana nih, apa nih. Jadi kita selalu mikir juga. Jadi kita perlu apa namanya, ininya tuh main. Kalau kita pakai drugs terus stand up, di kepala kita keren. Udah aja. Padahal begitu kita keluarin nggak kena, nggak sadar, nggak ada kewarasan untuk bisa stop. Tarik ulur gitu-gitu nggak ada. Sama kayak orang mabok di klub, karaokean, ngerasa suaranya masuk-masuk aja padahal belum. Iya. Padahal kalau besok pagi dia dengar suara apa ini? Sumpah. Pas ketika kejadian itu Retan gimana? Muslim kecewa banget, sedih apa gimana? Enggak, dia udah gimana ya? Muslim juga udah tahu sebenarnya dari dulu gue make. Dia juga sudah main encourage gue untuk stop gitu. Ya saat ketahuan itu ya udahlah. Dijalanin aja.
Iya sih. Kalau kecewa ya pasti kecewa karena banyak job cancel sih lebih ke arah itu. Angle Karena berdua kayak bangsa. Bukan hanya jobnya project, banyak banget. Banyak banget waktu itu. Jadi ya udah sampai akhirnya gue keluar, kita sedikit demi sedikit mulai lagi dari awal, mengembalikan kepercayaan. Ya udah baru bisa jalan lagi. Nah, lu pas ketangkep takut nggak kayak kan karir lo juga waktu ketangkep tuh lagi Lumayan. mulai naik lumayan nih, orang udah pada kenal Coki Muslim, Coki Muslim. Tiba-tiba dar, aduh habis nih karir gue. Ya memang takut lah pasti. Sempet. Tapi kan sekarang ternyata pas keluar fine-fine aja kan. Ya, tapi akhirnya gue jadi gak mikir ke situnya sih bang. Gue mikir keberuntungan jangan di-push berkali-kali. Iya bener. Lo kalau udah hoki sekali, udah. Jangan di-push terus. Jangan lo push terus. Belum tentu lo bisa hoki kedua kali, belum tentu lo bisa hoki apalagi hoki ketiga kali. Iya. Sekalipun lo bisa hoki kedua kali, ini mindset yang gue pakai nih. Jangan bikin orang yang nemenin lu capek. Maksudnya? Kan kita kan kena masalah nih sekali. Kan ada orang-orang sekitar yang nemenin kan, yang masih percaya sama kita kan. Ya. Oke, ya udah. Habis itu kita sekali lagi nih, jatuh lagi. Kalau orang-orang di sekitar kita udah capek, ya udah susah. Jadi ninggalin juga semua pasti susah. udah capek. Lo boleh bikin semua orang sebel, tapi orang-orang yang dari awal nemenin lu jangan lo bikin sebel. Karena kalau orang-orang itu udah capek, siapa lagi yang mau ngurusin kasus lu? Iya betul. Iya juga sih. Pasti ada seksi repotnya kan itu. Pasti ada seksi repotnya. Jadi kalau gue sekarang udahlah keberuntungan gak usah dicoba-coba lagi. Gak usah dicoba-coba. Kecuali ya 7,1, 7,2 itu boleh. Cobanya boleh lah. Tapi kalau yang udah terlalu ekstrim gitu kayaknya gue udah gak usah. Yang paling lu takutin dalam hidup apa? Yang paling gue takutin di hidup ini mati dalam keadaan miskin sih. Iyalah takut lah. Siapa yang sedih bro? Makanya tadi lu gak mau sampai Gue gak mau kaya. Yang penting cukup dan tidak merepotkan orang lain aja. Makanya tadi dia kan pengen lebih memilih mati di Cherokee. Tidak. Ya tapi kalau anda sambung-sambungin begini jadi masuk akal sih. Daripada gua doang di Cherokee. Bukan gitu, ntar orang-orang yang nonton yang punya Cherokee jadi insecure. Kenapa sih kalian tuh? Gak mau nyobain Terus nanti ada brand Cherokee kalau mau tap in jadi gak jadi. Oh iya. Gak mau coba di Terios. Ngobrol aja. Siapa tahu punya Kayaknya cita-cita. BYD lebih enak sih. BYD juga lebih enak sih karena murah. BYD lagi. Jangan ngomong mobil dia. Tadi dia takut lagi di situ. Bagus BYD Tapi bagus. senang ngobrol ini kan jadi banyak insight baru. Iya bener juga. Karena dia kan banyak ibaratnya apa ya, pengalaman hidupnya juga lebih banyak jadinya. Iya. Banyak dengan dulu semua lah. sentimen negatif dan Sentimen segala negatif macamnya. segala macam lu bisa Kuat lo anak ini. kuat dia mah. Harus dikuat-kuatin. Iya sih bener. Harus dikuat-kuatin. Karena kalau nggak dikuat-kuatin, nggak ada yang mau denger cerita sedih soalnya. Iya. Gak ada yang mau denger cerita sedih. Orang maunya denger lucu aja udah. Kalau jadi komedian kan gitu. Iya. Gue gak peduli cerita sedih lu, gue mau dengernya lucu. Itu dia. Itu tahu yang gak pernah orang tahu tuh. Gimana? Ya gitu. Kita nih orang-orang yang ada di layar. Semua orang tahu kita harus lucu. Happy. Bawain program atau lagi komedi. Kalian gak pernah tahu kan. Di rumah lagi berantem sama istri. Maaf Pak, kayak saya sih. Ya kan maksudnya contoh-contoh. Saya emang enggak. Banyak hutang. Istri saya cuma garuk-garuk ketek doang. Enggak. Ya maksud gue kayak begitu. Orang tuh gak pernah mau tahu, bener juga tuh. Itu jadi beban juga. Kayaknya harus seimbang. Gue ngeliat lagi bininya Ngok garuk-garuk ketek aduh. Kayak dia alergi deh Ngok. Tapi kayak Kata emak gue kalau orang alergi tuh gak boleh makan kembang api tau. Gue sih percaya aja. Ya gue percaya aja. Kayaknya sih itu orang pada umumnya gak sih? katanya nih. Coki ini pernah ngeluarin sebuah statement. Apa? Salut dan apresiasi sebesar-besarnya untuk Surya. Karena lucu banget tektokan dan celetukannya. Oh iya. Emang lu pernah ngomong itu Cok? Pernah gue ngomong di mana ya waktu itu? Di rehab itu? Enggak, jauh. Kejauhan. Pas lagi. Oh sama Pras. Sama Pras. Gue ngomong sama Pras. Di podcastnya Pras adalah podcastnya Pras banyak banget. Ada salah satu podcastnya Pras gue ngomong. Kenapa lu ngomong gitu? Karena menurut gue industri kita kekurangan playmaker. Kebanyakan striker industri kita. Kalau konteksnya komedi. Tapi kan Surya bisa striker juga. Tapi kalau kita ngerti flow permainan, Bang Surya tuh dia mau ngalah. Kalau memang kalau dia merasa tidak saatnya dia untuk lucu, dia ngasih. Dia ngasih buat orang lain. Keren. Makanya kan sama siapa aja kan dia Masuk. selalu masuk. Sama siapapun. Dan gue berapa kali tuh di acara-acara yang
konteksnya itu adalah sketsa, ketolong gue sama dia. Dan lucu banget kok. Iya. Numbers kan membuktikan kan. Semua Striker bisa, playmaker bisa. Coba anak gawang. Anak gawang lagi. Kan selama ini jadi anak gawang. Ngutin bola aja. Dan untungnya Bang Surya tuh selain jadi playmaker, dia juga lucu juga. Dan susahnya playmaker itu adalah kadang kan demi kepentingan acara dia harus rela dianggap tidak perform. Iya. Banyak kayak gitu sih. Egonya jadi harus Turunin. Harus diturunin. Cilakanya kebanyakan komedian itu apapun genre komedinya itu adalah orang-orang yang berego gede biasanya. Yang apa? Komedian. Egonya orangnya keluar terus. Iya. Susah mau jadi playmaker sih menurut gue. Sebentar. Mas, Salah dong. Geser gini, geser gini nih. Mas. Ininya nih. Nih geser. Telinga. nyalain rokok enggak? Jadi apinya di sini, pantatnya maju. Ini muka saya, Pak. Ini muka saya. Oh ya ampun. Lucu lah ya, lucu. Coba bayangin kalau dia nggak peka. Lu sampai akhir podcast. Iya. Begini terus lo sampai akhir podcast. Begini terus. Sejam gini aja. Ini masa nggak ada yang mau ngambil ini. Ini nggak ada yang mau ngambil. Gak ada yang mau ngambil anjing. Selesai podcast kupingnya well done. Tapi abis itu evaluasi anjing. Gue udah begini-begini anjing. Tapi kalau gue dari tadi yang ngedenger lu selesai evaluasi. Terus ada kata lagi evaluasi. Berarti lu sering evaluasi sama tim, sama diri lu sendiri. Lebih sering mana, evaluasi atau ejakulasi? Balance. Balance. Tapi kalau Soalnya enggak, ejakulasi jarang. anjing. Udah emang permasalahan orang tua aja nih anjing. Selain keluar angin sama bubuk. Kayak konfeti dong. Iya. Konfeti. Ada terus. Bisa keluar kertas keren. Anjing serem banget. Cuma sakit gue. Bener, gue dari tadi yang ngedenger. Iya. Dia abis ini evaluasi. Gue sama tim evaluasi. Ya lumayan. Karena di industri ini tuh as we speak aja udah ada talent baru yang keluar yang jauh lebih muda, jauh lebih lucu. Bener. Iya. Kalau kita nggak maintain susah. Dan harus nahan ego. Bener sih. Susah banget. Maksud gue kayak yang akan 5 tahun atau berapa tahun lagi belum tentu kita yang ada di posisi ini. Udah ada yang sekarang tiba-tiba ada kita nggak tahu namanya siapa, tiba-tiba followers udah 3 juta aja. Iya. Kalau TikTok apalagi? Iya. Bener. Apa namanya? Cepet banget regenerasinya. Kalau kita nggak evaluasi, aduh susah berat bro. Makanya kita juga harus tetap explore sama orang-orang yang kayak gitu. Ada udah palo, lu tau gak udah palo? Duh, siapa gak enak badan nih, ganjel dulu dikit tapi nasinya segini. Ada udah palo ganjel dulu nasi segini. Iya, nasi segini tahu gue. Gak enak badan nih katanya. Asli itu lambungnya kayak aula kali anjing. Gede banget anjing. Sumpah. Udah palo, keren banget udah palo lu. Nasi udah palo. Gue gak tahu loh, gue tuh salah satu orang yang Gak jarang main. update. Jarang update bukan berarti, gue juga jarang update, cuman gue ngeliatin Nonton. orang itu. Ada Nah, ratu gue tuh cabe, gak punya waktu untuk nonton itu. Gak ada sibuk ya. Enggak, lebih gak punya kuota sih. Kasihan. Charity you guys. Charity beli kuota. Di umur 44 abis kuota sedih gak? Bener Gok. Di umur 44 abis kuota tuh gue agak sedih. Tapi dengan segala pemikiran lu ya Cok ya. Berarti lu nge-set up ini lu terus dong. Apanya? Target gitu. Iya lumayan bang. Iya kan? Lumayan. Makanya kan. Lu nulis gak sih? Nulis. Nulis harus. maksudnya target gue ini gue catat. Oh enggak, kalau misalnya nulis gue maksudnya nulis komedi. Tapi kalau target ya lebih ke maintain sih sebenarnya. Kayak misalnya contoh, kalau komedian itu kan dinilai kalau gini. Kalau musisi kan dari albumnya. Iya. Iya kan? Kalau komedian tuh dari turnya. Jadi gue selalu nge-push diri gue untuk selalu next tahun depan gue bikin apa, next tahun depan gue bikin apa gitu. Itu satu buat bikin diri gue lebih tajeman juga, biar jadi tetap tajem, biar kalau diadu sama yang muda-muda terutama, oke lah lo boleh lebih fresh, tapi kalau pengalaman dan kualitas, gue menjaga maintain gue segini, itu satu. Terus yang kedua juga, ya biar tetap ada di radar orang-orang. Ya. Mau nggak mau sih. Lo tetap kayak apa tuh namanya? Apa?
meramu obat. Itu farmasi. Bukan apa sih? Memasang poster. Itu baliho, beda. Itu caleg. Apa sih? Anjing. Memotong rambut. Itu Hadi Suwarno. Iya. Udah di Suwarno. Meramaikan. Bukan ngeliatin orang-orang diri. Apa sih namanya? Mengamati. Observe. Ribet banget ngomong gitu doang anjing. Observe. Lu berarti observe. Dan gak ada me-nya loh observe. Gak ada. Anjing. Mengobservasi. Itu. Bener. Mengobservasi misalnya kalau kan kayak tadi lu nulis komedi kan. Nah untuk gua aja kadang-kadang nyari inspirasi segala macam, misalnya mau nge-tag podcast apa ya, pelurunya apa ya. Lu berarti mengobservasi dari dari komedian-komedian, karena gue pernah ngobrol sama Surya itu suka dulu pernah cerita kalau gue selalu ngeliatin lawan main terus atau enggak dia ngeliatin ambil ilmunya. Ya, ambil ilmunya. Gue ngeliat si Darto nih bagus di ininya, di intonasinya. Gue pelajari ini. Nah, lu juga sama? Ya mau gak mau harus gitu bang. Karena kalau enggak bisa tergantikan secepat itu gitu. Nah nanti kalau misalnya kita skillnya udah oke, ada lagi tuh PR selanjutnya tuh. Apa? Profesionalitasnya tuh. Nah. Itu tuh. Dia. Gue tuh ngerasa ini menurut gue yang lebih lucu banyak, yang lebih bagus banyak, tapi yang ganteng lu doang. Enggak, itu lebih enggak, itu lebih enggak lagi. Kalau misalnya lu merasa itu berarti lu masih make kayaknya ya. Untungnya sih enggak. Dia profesional, nggak bisa diajak kerja sama tim nggak? Itu sih menurut gue. Itu ya benar. Gue sering loh, jadi misalnya gue dapat job nih. Habis itu dibilang, iya harusnya nama pertama sih bukan lu. Tapi yang bisa diajak kerja sama cuma lu. Ya pada akhirnya ya udah berarti memang keramahan kita sama orang-orang di industri itu pada akhirnya juga menolong kita untuk dipakai terus gitu. Tapi juga kalau ramah doang tidak perform juga percuma. Jadi pagar ayu aja. Pagar ayu selamat datang. Jadi gini doang. Ini kipas wanginya. Iya. Kalau Mes lu tuh lebih seneng disebut komedian atau bukan? Lu Enggak, dari awal gue host, entertainer sih kalau gue ya komedian. Makanya gue salut nih kalau ada komedian pelawak, karena menurut gue itu salah satu title yang sangat berat banget. Dari dulu gue kan selalu tulis misalkan Ananda Omes komedian, boleh nggak komedian? Bukan karena gue nggak mau, tapi lebih ke aduh gue nggak sanggup, karena lu masuk dar kayak gue udah kebayang itu kayak lihat Bang Komeng. Iya. Oh gila Komeng masuk doang jalan orang bisa udah ketawa gitu. Ekspektasi lucu. Makanya kalau gue sekarang narik dirinya gue host, presenter gitu. kalau lu kan sekarang udah komedian Surya mah. Ketahu. Gue dikasih waktu penghargaan Anukom tahun lalu aja geter. Karena kan itu pilihan kan, bukan anugerah vote, komedi. Kan? Oh itu iya pilihan benar. dari judges kan. Pendatang baru, komedian pendatang baru terbaik, bukan terfavorit. Iya. Itu juga udah speak volume tuh. Iya. Serem juga itu menerima. Kalau lu mah declare ya memang awalnya lu dari Ya kan kalau stand up komedian, Ya kan makanya mau tur lagi. Iya. Komedi mendidik. Iya. turnya apa namanya tur? Komedi mendidik. Enggak. Ada belagu juga nih agen asuransi satu. Kenapa namanya komedi mendidik? Apa coba? Sebenarnya satir. Nah, Sebenarnya satir. pasti gua ada itunya satir-satirnya. Karena banyak orang bilang katanya, Cok ayo dong bikin komedi mendidik. Ya udah gue bikin dah. Judulnya aja dulu. Isinya ya nonton makanya. Nonton aja. Isinya mendadak. Bukan mendidik, kayak sambel. Mendadak. Apa berapa kota Cok? 13. Ini tur pertama lagi atau emang tiap tahun lu Ini udah tur ada? kedua. Oh gitu. Yang kemarin itu di 20 kota tahun kemarin. Tahun 2023. Iya. Jadi lu target lu tiap tahun tuh masih ada tur? Harusnya kalau masih bisa diizinkan dan masih ada kesempatannya, kalau bisa ya. Tahun ini habis apa ada masih Januari? Tahun ini nanti Sampai Januari kalau nggak salah ya? di Jakarta. Januari tanggal 11. Terakhirnya Ya, terakhirnya. di Jakarta. As we speak, saat video ini di syuting, nanti gue mau ke Manado sama ke Makassar. Oh. Ya, Makassar dulu deh, Makassar baru Manado. Jakarta di mana? Jakarta kita lagi melihat antusiasme penontonnya dulu. Karena kan kalau kemarin yang di 2023 itu yang di Jakarta kan 3.000 berapa tuh yang datang. Nah kalau yang sekarang kayaknya skopnya mau kita kecilin lagi aja.
Mungkin mau 1.500-an lah paling. Itu udah banyak banget. 1.000. Lu ada opener lainnya? Ya biasanya teman-teman manajemen sih dari MLI sih. Dari MLI. Ada si Aldo, Duto, yang gitu-gitulah. Yang muda-muda lah. Iya. Orang udah gak mau lihat yang tua lagi. Berarti tiketnya bisa dibeli di MLI ya? Bisa langsung aja lihat ke website kita di www.majelislucuindonesia.com. Keren. Gila produktif banget ternyata dia. Gila 13. Tahun lalu 20 kota. Ngomong-ngomong MLI juga lu yang Salah satu pemiliknya gua. Foundernya lu kan? Salah satu pemiliknya lu gua. Muslim. Gua, Tretan Muslim, Adriano Colby, Patrick Effendi, Joshua juga. Joshua salah satunya juga. Sekarang gila, sekarang bisnisnya luar biasa. MLI. Ya, mencoba survive lah. Iya. Tapi sebenarnya yang orang nggak ngerti itu sekolah mungutan lagi, iya gitu. Nah itu loh, itu nyerempet-nyerempet situ tuh, serem banget. Lucu banget tau. Tapi gitu-gitu tuh Muslim kan pernah diserang ya? Iya. Si Tretan Muslim kan pernah diserang. Katanya dia mengeksploitasi teman-teman kita yang begitu ya. Iya. Akhirnya Muslim bilang, oh ya udah kalau gitu yang protes-protes sama saya kasih nih kerjaan sama dia bisa nggak? Iya benar. Masalahnya kan konsen, yang orang nggak ngerti itu gitu-gitu tuh konsen. Iya. Jadi memang si orang-orang yang dikumpulin Tretan Muslim itu dari awal sudah bikin konten tentang dirinya di sosmednya. Baru dikumpulin. Bukan orang di pinggir jalan, ayo ikut syuting sama saya. Itu mah horor banget. Misalnya dia lagi buntung begini, ayo. Itu mah anjing kalau kayak gitu. Tapi kan memang dari awal mereka ini sudah berdamai dengan dirinya. Iya. Makanya suka ada tuh yang kemarin juga postingan lu apa Muslim yang ada orang ngomong, tolong titik koordinat di mana saya akan jemput orang ini. Ada ngomong, nggak jelas ngomongnya gitu, serius. Tolong titik koordinat, saya akan cari orang ini. Iya. Tapi di satu sisi ya, maksud gua, mereka kan orang-orang hebat. Memang karena sudah berdamai. Benar. Iya. Mungkin juga bisa mengencourage teman-teman lain yang betul. dalam kondisi yang sama untuk semangat. Kayak kita pernah ngobrol sama Dani. Iya. Dani. Sehat Dan. Cacat bang katanya gitu. Gimana Bang? Sehat Dan? Cacat bang anjing. Kita mau ketawa bingung. Iya. Cuma kalian dong yang bisa tertawa lepas. Nah, tapi kita juga ngecek dulu. Kita ngecek dulu, Bang. Kalau kita ngecek, kalau misalnya orangnya belum menerima keadaannya, kita nggak ketawa. Jadi itu sebenarnya. Nah, cuman kan gitu-gitu kan bukan sesuatu yang kita tunjukin di awal gitu. Iya, betul. Karena apapun yang kebanyakan disclaimernya jadi bukan hiburan. Iya. Dan ini yang paling anjing nih menurut gua. Banyak yang tersinggung itu biasanya bukan kaum yang dituju. Iya. Bukan si kaum yang disabilitas itu. Nggak. Kenapa kita ngambil ketersinggungan orang lain itu lebih aneh lagi menurut gua. Iya. Oke. Itu banyak banget tuh, aneh banget tuh kayak gitu. Iya, yang tersinggung malah bukan yang disabilitas. disabilitas. Yang disabilitas gitu. Malah kadang ketakutan kita untuk memperlakukan mereka tanda kutip setara, itu yang bikin mereka tetap ada di posisi nggak akan pernah bisa sama kita karena ya walaupun ada caranya juga ya. Nggak berarti semua orang kayak ada orang kita selengkat, wah nggak gitu juga. Kita cek juga kan. Lo memang bisa menerima ini nggak gitu. Ya, kalau gimana mau selengkat kalau udah deh. Nggak kena. Ya tapi intinya gitu. Astagfirullahaladzim. Ya nggak tapi Fokis ini. Tapi intinya gitu. Iya paham gue. Tapi gue inget banget ada yang 4 sehat 5 sempurna. Ya nasi, lauk pauk, kawa-kawa. Iya, jadi ada salah satu temen bilang apa 4 sehat 5 sempurna, nasi apa terakhir apa kawa-kawa, anjing namanya terakhir kawa-kawa bangsat. Tapi aku bisa sempurna, ya boleh. Ya boleh nggak apa-apa. Kita nggak bakal ngejudge lah, bebas. Bukan ya, ini jangan lupa ya 11 Januari ya. Ya. Turnya Coki di Jakarta, nanti akan dikasih tahu venue-nya, lihat di www.majelislucuindonesia. Ya. .com ya. Salam buat teman-teman MLI ya. Terima kasih, salam juga sukses terus. Terima kasih sudah mau mampir di sini ya. Gua akhirnya bisa ngobrol sama Coki. Wah, pinter nih orang ternyata. Pinter. Ya. Jangan kalau pinter nggak laku. Kan bikin itu lagi. Dah. Thank you.